Salam Rahayu, saudara Tenun Sewu dimanapun Anda berada. Kali ini Tenun Sewu hadir lagi di kisah pengalaman mistis. Dan kebetulan sekali sudah ada cerita yang masuk dari Mas Ari yang ada di Semarang. Dan kejadian ini dialami oleh Mas Ari di tahun 1997. Dan pada saat itu Mas Ari mengadakan kemah bersama dalam acara pembubaran panitia reuni SMP pada saat itu. Dan sekali lagi buat saudara Tenun Sewu dimanapun Anda berada yang sudah like, komen, share, dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Sekali lagi buat saudara Tenun Sewu yang barusan menonton tayangan ini, jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe video-video dari Tenun Sewu. Kita mulai aja cerita dari Mas Ari. Pengalaman ini terjadi di tahun 1997. Pada saat itu Mas Ari menjadi salah satu panitia reuni SMP. Setelah acara reuni SMP itu sudah diadakan, berkumpul sendiri untuk mengadakan acara lagi, yaitu acara pembubaran panitia. Dari hasil rapat yang sudah ditentukan saat itu, semua panitia bersepakat untuk mengadakan kemah di Gedung Songo. Kebetulan di Gedung Songo ini ada satu tempat kemah atau tempat camping ya, atau camping ground ya. Dan pada saat itu acara camping ini dilaksanakan tepat di hari Sabtu, karena hasil rapat menetapkan Sabtu Minggu atau perkemahan Sabtu Minggu. Mas Ari dan 8 orang temannya bersama-sama untuk menyediakan alat-alat camping. Setelah sudah tersedia semua dan kemudian mengadakan satu rapat-rapat ya, rapat kecil untuk persiapan atau pelaksanaan hari Sabtu saat itu. Dan berangkatlah Mas Ari bersama teman-temannya menggunakan mobil pick-up yang kebetulan salah satu daripada teman Mas Ari ini, tepatnya saudaranya, mempunyai mobil pick-up dan dimintai bantuannya untuk mengantar Mas Ari ke Gedung Songo. Singkat cerita, tibalah Mas Ari dan teman-temannya di Gedung Songo. Dan saat itu Mas Ari dan teman-temannya sudah mulai mempersiapkan untuk mendirikan tenda. Mas Ari pada saat itu sampai di Gedung Songo itu sekitar jam 3:30 sore. Karena sekali lagi di sini Gedung Songo itu berada di dataran tinggi. Saat itu Dedi dan Purnomo, teman Mas Ari, mengatakan kepada Mas Ari, "Ri, ayo cepet kita mendirikan tenda karena kabutnya sudah turun." Dan saat itu Mas Ari bergegas membuka tenda, menyediakan perlengkapan tenda atau menyediakan seluruh perlengkapan untuk mendirikan tenda. Sekitar hampir 1 jam Mas Ari dan teman-temannya ini mendirikan tenda. Kemudian diteruskan dengan membuat
tenda lagi satu ya. Kebetulan di sini Mas Ari dan teman-teman mendirikan 2 tenda. Satu tenda untuk istirahat atau untuk tidur, dan satu tenda memang dikhususkan untuk menyimpan barang dan membuat dapur kecil atau membuat tempat untuk memasak mie instan dan lain sebagainya. Dikarenakan di sana angin yang ada di daerah Gedong Songo itu sangat kencang. Jadinya untuk menghindari angin yang sangat kencang ini, Mas Ari dan teman-teman mendirikan 2 tenda. Tenda satu untuk istirahat, dan tenda yang kedua adalah untuk menyimpan barang-barang atau menyimpan perlengkapan dan juga dibikin dapur kecil. Saat itu hari sudah mulai gelap. Dedi, Purnomo, dan satu teman lagi yaitu Irawan yang kala itu memang sedang membuat tempat sepatu ya, tempat sandal dan sepatu, karena memang teman-teman Mas Ari yang satu ini memang teman-teman Mas Ari ini sangat kreatif. Dan teman-teman yang lain juga menyediakan atau menata tikar di tenda yang satunya yang sudah jadi. Kebetulan untuk tenda yang besar, dan tenda itu untuk istirahat, membersihkannya, terus kemudian menatanya, dan diberikanlah tikar untuk alas tidur. Suasana di daerah Gedong Songo itu, tepatnya di tahun 97 ini memang tidak seperti sekarang, karena memang dulu fasilitas tidak seperti Gedong Songo sekarang. Waktu demi waktu berjalan. Saat itu Irawan mempunyai ide, yuk kita bakar jagung sama bakar ketela. Terus kemudian teman-teman Mas Ari, ya di situ ada Dedi, ada Purnomo, ada Irawan, juga ada Rini, ada Yeti, ada Iin, dan teman-teman yang lain mengiyakan, wah ini cocok sekali ini untuk membakar singkong dan membakar jagung. Kemudian Irawan dan Dedi saat itu ditemani oleh Rini, Yeti, dan Iin turun ke bawah untuk membeli singkong dan jagung, karena memang di sekitar Gedong Songo saat itu memang ada satu pasar kecil, dan saat itu bukanya sampai jam 9 malam. Setelah membeli singkong dan jagung, kemudian Mas Ari dan teman-teman menyediakan kayu bakar yang pada saat itu sudah disediakan dari rumah, dan mulailah Mas Ari dan teman-teman ini membakar singkong dan jagung. Malam itu suasana sangat akrab, dan kebetulan hari itu tidak hujan. Sekitar pukul 10:30 malam saat itu, Irawan dan teman-teman cewek yang lain sudah mulai ngantuk. Di samping itu juga udara di daerah Gedong Songo ini sangat dingin, dan beberapa teman sudah masuk ke tenda untuk istirahat. Dan di sini tinggal Mas Ari, Irawan, Dedi, dan Purnomo. Hanya berempat yang masih belum bisa tidur. Terus kemudian bercanda-canda
sembari membuat kopi saat itu. Kebetulan di sini Mas Ari, Dedi, Purnomo, dan Irawan belum bisa untuk memejamkan mata. Mereka berempat kemudian memutuskan untuk bermain kartu remi saat itu. Dan saat itu Purnomo menyeletuk, wah ini enak ini, malam dingin kayak gini main kartu remi. Dan saat itu juga Mas Ari mengiyakan dan menjawabnya dengan, wah ini cocok sekali. Kemudian setelah hampir jam 12 malam, Purnomo dan Irawan sudah mulai ngantuk. Kebetulan mereka berdua ini adalah orang yang cukup kuat, dan pada saat tiba di Gedung Songo, dia membawa perlengkapan dan barang-barang yang sangat banyak saat itu. Di sini tinggal Mas Ari dan salah satu temannya, yaitu Dedi, yang belum bisa memejamkan mata. Tepatnya jam 1 malam, Dedi sudah mulai merasa kantuk saat itu. Terus kemudian dia berkata kepada Mas Ari, "Weh, aku tidur dulu ya, kayaknya aku sudah tidak kuat ini." Dan pada saat itu Mas Ari menjawab dengan santai, "Ya udah, kalau mau istirahat aja. Aku belum bisa tidur." Setelah tidak begitu lama, Dedi sudah masuk ke tenda. Mas Ari di sini sendirian. Mas Ari mulai melihat ke sekitarnya. Memang ada beberapa orang yang camping pada saat itu, tetapi di sini jaraknya agak jauh. Untuk mengisi kekosongan saat itu, Mas Ari membuat rak untuk tempat alat-alat dapur seperti panci, piring, gelas, dan sendok. Tidak terasa waktu menunjukkan jam 2. Saat itu kabut tebal mulai turun dari atas, dan hawa di Gedung Songo semakin menusuk tulang. Sangat dingin pada saat itu. Dan kebetulan sekali saat itu adalah musim panas. Mas Ari mencoba untuk membakar rokok untuk mengurangi rasa dingin. Dan juga Mas Ari berusaha untuk menyalakan api unggunnya lagi untuk membuat secangkir kopi. Tiba-tiba saat itu Mas Ari mencium aroma yang aneh. Mas Ari mencium aroma minuman keras yang sangat menyengat. Sempat pada saat itu Mas Ari membangunkan Dedi, yang kebetulan Dedi di sini tidur di dekat pintu tenda. Mas Ari bertanya kepada Dedi, "Ded, bangun Ded." Kemudian Dedi bangun. "Ada apa sih? Kamu takut ya?" kata Dedi saat itu. Mas Ari menanyakan kepada Dedi, "Ded, kamu mencium aroma minuman keras?" "Ah, enggak itu." Terus kemudian Mas Ari berkata lagi, "Jangan-jangan kamu bawa minuman keras?" "Enggak, aku enggak bawa kok," jawab Dedi saat itu. Semakin menyengat aroma minuman keras itu. Tak lama kemudian Dedi meneruskan tidurnya. Dan Mas Ari di sini masih merokok dan menikmati kopi. Terus kemudian berdiri untuk maju ke depan. Kebetulan di depan tenda, tidak jauh dari tenda, sekitar
5 meter ke depan itu sudah seperti jurang. Dan saat itu Mas Ari duduk di pinggirnya sambil menikmati keindahan alam Gedong Songo di malam hari. Saat itu langit sangat cerah, tetapi aroma minuman keras itu semakin menusuk hidung Mas Ari. Tidak hanya di situ saja, Mas Ari juga dikagetkan dengan suara gamelan gending Jawa. Saat itu Mas Ari berkata dalam hati, masa sih malam-malam begini ada orang punya hajat? Kata Mas Ari dalam hati. Terdengar sayup-sayup suara tersebut, atau suara dari gending Jawa itu, kadang dekat, kadang jauh. Tidak lama kemudian, Mas Ari juga dikejutkan oleh suara seperti orang menggeram. Suaranya besar sekali saat itu. Suaranya dan suara itu menggema di sekitar tempat di mana Mas Ari duduk. Bulu kuduk Mas Ari saat itu berdiri semua. Hingga pada akhirnya Mas Ari memutuskan untuk masuk tenda, karena Mas Ari sudah tidak merasa nyaman dengan aroma minuman keras yang sangat menyengat, kemudian suara gending Jawa, dan dilanjutkan dengan suara seperti menggeram. Singkat cerita, hari mulai terang. Saat itu Irawan dan Purnomo bangun lebih dulu, kemudian disusul oleh 2 teman perempuan yang saat itu menyediakan sarapan untuk teman-teman semua. Saat itu Mas Ari bangunnya agak terlambat. Mas Ari bangun di jam 9 pagi saat itu, dan kemudian salah satu daripada teman Mas Ari meminta untuk turun untuk membeli jajan pasar, karena sekali lagi saat itu lokasi Gedong Songo tidak jauh dari pasar kecil yang ada di sekitar Gedong Songo. Kemudian Mas Ari menceritakan tentang kejadian semalam tadi kepada Dedi, Purnomo, dan teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain hanya bisa menertawakan. Saat itu teman-teman mengatakan, kamu itu berhayal saja. Setelah sampai di pasar, Mas Ari mencoba untuk menanyakan tentang kejadian semalam kepada seorang ibu yang menjual jajan pasar. Mas Ari menanyakan, Bu, saya itu tadi malam itu mendengar suara geraman dan gending Jawa, serta mencium aroma minuman keras yang sangat menyengat sekali. Ibu penjual jajan pasar itu menjawab, oh, masnya lagi camping ya di atas. Mas Ari kemudian menjawab, iya Bu. Oh itu Mas, biasa Mas, suara itu sudah biasa dan aroma minuman keras itu sudah biasa Mas kalau malam. Karena di sini itu kan tempatnya Dasamuka ditanam oleh Anoman. Saat itu Mas Ari bertanya dalam hati,
Anoman dan Dasamuka. Terus kemudian Mas Ari menanyakan lagi, Anoman Dasamuka wayang itu ya Bu ya? Iya Mas, jawab penjual jajan pasar saat itu. Ya di sini ini tempatnya. Jadinya tidak heran jika tidak semua orang itu mengalami kejadian seperti apa dialami oleh Mas Ari. Oh gitu ya Bu ya. Terus kemudian ibu-ibu penjual jajan pasar itu berkata lagi, wah Mas, kamu tuh beruntung loh. Karena biasanya orang-orang yang dilihatin hal-hal mistis yang ada di sini itu biasanya besoknya mau dapat rezeki Mas. Tapi saat itu Mas Ari, oh iya Bu. Dan Mas Ari berkata dalam hati, masa iya ditemui hal mistis kok besok dapat rezeki. Singkat cerita, kembalilah Mas Ari dan teman-teman menuju ke tenda lagi. Dan pada saat itu, dan tepat jam 5 saat itu, Mas Ari dan teman-teman mulai untuk membereskan tenda dan mengemasi barang-barang yang lainnya. Tak lama kemudian, mobil pick up saudara dari salah satu teman Mas Ari itu datang. Dan kemudian Mas Ari dan teman-temannya mulai memasukkan barang-barang ke dalam pick up. Waktu berlalu, keesokan harinya Mas Ari tanpa disangka mendapat kiriman dari saudara yang ada di Jakarta. Setelah dibuka oleh Mas Ari, kiriman tersebut adalah sepasang sepatu dan 2 kaos. Sempat Mas Ari teringat kata-kata ibu-ibu yang menjual jajan pasar di daerah Gedung Songo itu. Apakah ini yang dianggap oleh ibu penjual itu? Mungkin seperti itu cerita dari Mas Ari yang sudah dikirimkan ke Tenda Won Sewu, dan ini saya berusaha untuk menceritakan kembali. Dan sekali lagi mohon maaf jika ceritanya tidak begitu runtut. Dan saudara Tenda Won Sewu dimanapun Anda berada, itulah tadi kisah pengalaman mistis yang dialami oleh Mas Ari di tahun 1997. Dan buat saudara Tenda Won Sewu dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan ikuti terus episode dari Tenda Won Sewu. Dan seperti biasa, jika ada salahnya saya Nun Sewu, jika ada benarnya saya Nun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Salam Rahayu.